Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gue untuk ngebahas AMD Radeon RX 7600 XT. Sebuah kartu grafis yang sempat diumumin pada ajang event CES 2024 di awal tahun ini ya. Dan secara spesifikasi gue udah breakdown sedikit dalam recap gue di event CES 2024. Kalian bisa nonton di situ atau bisa juga nonton video ini untuk nyimak lagi spesifikasi yang ditawarkan dari RX 7600 XT ini. Disclaimer dulu untuk video review kali ini, mungkin pengujian gue nggak sebegitu analisisnya karena secara spesifikasi gue nggak melihat sesuatu yang begitu spesial jujur aja dari RX 7600 XT ini. Karena biasanya seri XT itu menawarkan sebuah GPU dengan compute unit yang berbeda atau dengan konfigurasi GPU yang berbeda dari seri yang non-XT. Tapi kelihatannya AMD kali ini menempatkan seri XT mereka sebagai extra memory. Karena kalau kita bicara konfigurasi GPU, RX 7600 XT ini kelihatannya nggak memiliki perbedaan apapun dari segi compute unitnya. Sama-sama memiliki 32 compute unit dengan 32 ray accelerator dan AI acceleratornya juga sama-sama di 64, stream prosesornya sama-sama di 2048. Tapi ada yang sedikit berbeda, yaitu adalah clock speed-nya. Clock speed untuk RX 7600 XT ini kurang lebih sekitar 100 sampai 200 MHz lebih tinggi. Hanya itu yang berbeda dari konfigurasi GPU-nya. Jadi bisa dibilang ya ini pre-overclock dari RX 7600 dan pre-overclocknya juga nggak sejauh itu. Cuma 100 sampai 200 MHz aja. Sangat minor sekali. Selebihnya yang beda itu hanya di bagian VRAM-nya. VRAM-nya dari 8 GB naik jadi 16 GB. Dengan menggunakan konfigurasi bus yang sama, yaitu sama-sama di 128 bit. Bahkan untuk rating memorinya itu masih sama-sama di 18 Gbps yang menghasilkan bandwidth di 476,9 GB per second dengan infinity cache yang sama. Menariknya, dengan konfigurasi yang sedikit ditinggiin clock speednya dan menggunakan kapasitas VRAM yang berbeda di 16 GB, RX 7600 XT ini diberikan rating power di angka 190 Watt. Angka 190 Watt ini berbeda sekitar 25 Watt dari RX 7600 polos, yang menyebabkan si RX 7600 XT ini harus menggunakan 8+6 pin PCIe connector, dan itu terlihat seperti sebuah GPU flagship zaman sekarang untuk ukuran 190 Watt ya. Ya pokoknya secara spesifikasi ini memang bakalan identik banget deh dengan RX 7600. Itulah sebabnya kenapa pada pengujian ini gue mungkin gak bakalan ngetes untuk pakai FMF, pakai FSR 3. Selain karena waktunya yang terbatas, nanti lu bakalan tahu dari rasterized performance-nya aja itu seperti apa. Karena gue nggak ngerasa AFMF ataupun FSR 3 menjadi sesuatu yang spesial dari RX 7600 XT. Karena FSR 3 maupun AFMF ataupun HyperRX itu bisa digunakan di RX 7800 XT, 79 XTX, bahkan RDNA 2 sekalipun bisa menggunakan AFMF gitu dari AMD. Jadi itu fitur yang memang spesial untuk seluruh GPU AMD, bahkan di luar AMD gitu ya untuk si AFMF kalau ada mod gitu, apalagi FSR 3 juga gitu ya. Tapi kalau kita bicaranya sesuatu yang spesial dari VRAM 16 GB yang ditawarkan dari RX 7600 XT ini, mari kita masuk aja ke metode pengujian. Untuk testbed yang gua gunakan masih sama ya, menggunakan Intel Core i9 13900K dengan motherboard Z790 Aorus Master, cooling Aorus Waterforce X2 360, memori V-Color Manta XK 2x16 GB DDR5 6000 MHz, SSD Samsung 980 Pro, power supply GB UD1000 GMPG5 dengan monitor GB M28U, dan untuk GPU gue menggunakan Power Color RX 7600 XT, dan datanya juga gue bakalan bandingin paling banyak dengan Radeon RX 7600 polos, dan selebihnya gue bakalan bandingin ke RTX 3060 12 GB karena gue nggak ada data untuk RTX 4060 8 GB karena saat itu juga gue males ngetes begitu lengkap untuk si 4060 8 GB, jadi data gue juga belum begitu lengkap untuk 4060 8 GB. Oke, kita mulai dari benchmark sintetik terlebih dahulu. Untuk 3D Mark Firestrike Ultra, di sini kalian bisa lihat kalau kemampuan dari RX 7600 XT 16 GB itu kurang dari 5% upliftnya dari RX 7600. Jadi selisihnya itu memang sangat-sangat kecil. Tapi kalau kita harus melihat kemampuan RX 6600, memang kelihatannya udah jauh sekali, apalagi dengan RTX 3060.
Kalau kita cek lagi melalui Trademark Time Spy di sini untuk RX 7600 XT, lagi-lagi kemampuannya juga beda tipis banget. Di sini ya paling sekitar 4 sampai dengan 5% aja lah rata-ratanya ya untuk si RX 7600 XT ini. Jika kita harus bandingin dengan RX 7600. Selanjutnya adalah 3D Mark Time Spy Extreme. Untuk kenaikannya itu juga cuma sekitar 200-an poin aja antara RX 7600 polos dengan RX 7600 XT. Jika dibandingin dengan RTX 3060 12GB memang kelihatannya udah berasa banget ya. Tapi kalau kita harus ngelihat RX 7600 atau bahkan RTX 4060 yang kemampuannya agak mirip-mirip, gua rasa perbedaannya nggak sesignifikan itu. Selanjutnya adalah 3D Mark Port Royal, alias ini adalah pengujian ray tracing. Untuk pengujian ray tracing ini juga peningkatannya itu ada, tapi hanya sekitar 5% aja. Dan gua rasa peningkatan 4 sampai dengan 5% ini juga RX 7600 XT itu disebabkan karena clock speednya yang meningkat 100 sampai dengan 200 MHz itu. Kita langsung aja lompat ke gaming ya untuk resolusi 1080p. Pada pengujian Glass of Us Part 1 ini, pada resolusi 1080p ini perbedaannya hanya sekitar 3 fps aja dari rata-rata 62 fps untuk RX 7600, lalu meningkat jadi 65 jika kalian menggunakan RX 7600 XT. Perbedaan ini juga sebenarnya nggak terlalu jauh dengan RTX 3060 12GB, tapi udah lumayan jauh jika harus dibandingin dengan RX 6600 polos. Selanjutnya itu adalah Hogwarts Legacy. Untuk Hogwarts Legacy ini bahkan nggak ada perbedaan sama sekali. Meskipun untuk Radeon RX 7600 XT itu dia punya 1% low frame rate yang lebih bagus. Itu pun perbedaannya nggak sejauh itu. Lalu selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Untuk Cyberpunk 2077 ini rata-rata FPS-nya memang ada peningkatan, tapi hanya 1 FPS dari 80-an FPS. Jadi bahkan selisihnya nggak mencapai angka 5% sekalipun dalam resolusi 1080p ini. Yang dimana sebenarnya 1080p itu memang masih cukup ideal untuk level GPU seperti RX 7600, RTX 3060, ataupun RTX 4060 ya. Selanjutnya adalah Horizon Zero Dawn. Untuk pengujian ini juga RX 7600 XT nggak memiliki perbedaan sama sekali dengan RX 7600. Mungkin kalian bakalan kira, oh iyalah wajar itu 1080p, jadi VRAM-nya nggak kepake banyak. Nanti kita bakalan lihat untuk resolusi 2K-nya itu seperti apa. Tapi kita lihat dulu untuk game berikutnya, yaitu adalah Shadow of the Tomb Raider. Mulai dari sini, data yang kalian lihat itu hanya perbandingan RX 7600 XT jika dibandingkan dengan RX 7600. Pada game Shadow of the Tomb Raider pada resolusi 1080p, di sini RX 7600 XT punya peningkatan walaupun peningkatannya hanya 7 FPS dari 130-an ya. Dan 1% low frame rate-nya juga meningkat walaupun hanya sangat-sangat sedikit. Nah, kita langsung lompat ke resolusi 2K nih untuk ngelihat seberapa beda sih antara RX 7600 dan juga 7600 XT. Karena resolusi 1440p itu kan pasti penggunaan VRAM-nya itu bakalan lebih gede, apalagi tanpa menggunakan upscaler sama sekali dan juga ray tracing. Sehingga di sini kalian bisa lihat performance rasterize-nya itu seperti apa. Untuk RX 7600 dan juga 7600 XT di sini baru kelihatan bahwa RX 7600 XT bisa meningkat di atas 10% pada resolusi 1440p. Yang disebabkan ini karena RX 7600-nya memang udah kelihatan ngoyok dalam VRAM-nya ya, tapi RX 7600 XT memang punya space yang lega untuk VRAM-nya, tapi kelihatannya GPU-nya juga udah lumayan boyo. Nah, selanjutnya adalah Hogwarts Legacy. Pada game ini, kelihatan banget bahwa kemampuan GPU-nya udah sama-sama mentok. Jadi meskipun RX 7600 XT punya peningkatan sekitar 4 FPS dari RX 7600, tapi kelihatannya jadinya nggak terlalu jauh karena ya lagi-lagi, udah bukan lagi VRAM yang menjadi penentu si RX 7600 XT, tapi kemampuan GPU-nya yang udah kelihatan mentok. Selanjutnya adalah Cyberpunk 2077. Pada game ini juga peningkatannya cuma sekitar 4 FPS, yang berarti peningkatannya pun bahkan nggak mencapai 10%. Ini udah di resolusi 1440p. Bahkan 1% low frame rate dari RX 7600 XT pada pengujian gua di sini masih kelihatan rendah, yang menunjukkan banget bahwa memang kemampuan GPU-nya yang udah lumayan ngotot, meskipun teksturnya dia jadi nggak banyak miss, sehingga average FPS-nya itu bisa lebih tinggi sedikit. Tapi untuk beberapa game, contohnya seperti Horizon Zero Dawn ini, RX 7600 XT kelihatannya nggak ada perbedaan sama sekali dengan si RX 7600. Lalu pada Shadow of the Tomb Raider juga ya kurang lebih seperti itu. Ada peningkatan tapi cuma sekitar 5 FPS dari 85 aja jika kita harus bandingin dengan RX 7600. Dan yang mengherankannya lagi adalah di bagian GPU power draw. Ketika gue menjalankan 3D Mark Firefly Ultra Looping untuk stress test GPU-nya dengan peningkatan 4 sampai dengan 6% lah di game ya, dan juga di benchmark sintetik, itu peningkatan powernya lumayan gede loh. RX 7600 XT di sini memakan daya sekitar 208 watt, sementara
RX 7600 masih ada di angka 167 watt. Ini membuat RX 7600 XT jadi kehilangan efisiensinya. Karena peningkatannya nggak sampai 10%, tapi power yang ditarik itu meningkat lebih di atas 10% untuk GPU ini. Ketika bermain game juga kurang lebih masih seperti itu ya. RX 7600 di sini ada di angka 159 watt ketika bermain game, sementara RX 7600 XT itu dia masih bisa narik daya sekitar 183 watt, berbanding 20 watt lebih antara si RX 7600 XT dan juga RX 7600 polos. Untuk dipakai content creation sebetulnya memang bakalan ada efek, apalagi kalian pakai sequence yang banyak, pakai resolusi tinggi, itu bakalan ngaruh. RX 7600 XT di sini ada peningkatan dalam project yang biasanya gue pakai benchmark, itu dia lebih cepat sekitar 3 detik dari RX 7600 polos, dan itu lumayan, jadi udah setara banget dengan RTX 4060 yang 8 GB untuk pengujian Adobe Premiere di sini. Lalu untuk Blender juga itu masih ada benefitnya ya, walaupun ya lagi-lagi nggak sekencang itu. RX 7600 XT di sini meningkat menjadi 364 sampel per menit pada pengujian Blender benchmark yang biasanya gue pakai. Di sini ukurannya sampel per menit ya, bukan seberapa cepat dia bisa ngerender. Karena render cepat bukan berarti itu semua sampelnya kebawa dan jadi detail gambarnya. Dan untuk AI gimana? Nah, untuk Stable Diffusion, ini RX 7600 XT menggunakan DirectML dan juga Olive Model Optimized, alias ini memang yang bisa jalan di Radeon. Untuk operating system Windows, RX 7600 XT di sini dapat di sekitar 9,2 waifu per menit atau image per menit. Angka ini sebenarnya nggak berbeda jauh juga dari RX 7800 XT. Jadi kalau gua ngukurnya hanya Radeon, sebenarnya ini udah di level yang bagus. Tapi kalau kita harus bandingin sama Nvidia, memang ya kalau kita harus bandingin sama RTX 3060 12GB aja, itu masih lumayan jauh ya perbandingannya. Dan terakhir adalah temperatur. Untuk temperatur di sini nggak ada perbandingan sama sekali dengan GPU lain, karena untuk kartu grafis lain itu kan sistem coolingnya itu berbeda-beda. Jadi untuk versi Hellbound dari Power Color ini, GPU hotspot temperaturnya ada di angka 89 derajat Celcius, yang dimana itu angka yang bagus untuk RDNA 3, karena RDNA 3 itu biasanya bakalan nyentuh di angka 100 derajat. Nah, untuk memory junction temperaturnya ini masih cenderung tinggi di 86 derajat Celcius, tapi bukan sesuatu yang was-was juga, karena memory junction temperatur juga biasanya berjalan di sekitar 90-an, itu untuk referensinya. Dan untuk GPU temperatur ini juga masih normal-normal aja di sekitar 70 derajat Celcius. Untuk idle-nya itu 49, karena si Hellbound ini dia fan-nya itu baru muter ketika temperaturnya itu di atas 55 derajat Celcius. Ya, kesimpulan, karena harga gue belum tahu, jadi baru tahu untuk harga USD-nya aja di sekitar 300-an US dollar. Ya, kalau RX 7600 XT ini dijual dengan harga 5 jutaan, hampir ke 6 juta, gua rasa sulit bagi gua untuk bilang bahwa RX 7600 XT ini jadi kelihatan seksi. Karena sesuai dengan dugaan gua, hanya dengan melihat spesifikasinya aja, ini akan menjadi RX 7600 polos dengan memori 16GB. Toh, ada peningkatan performance memang dari RX 7600 XT ini. Tapi peningkatannya itu bukan dikarenakan VRAM-nya yang digedein ke 16GB, melainkan clock speed yang memang dinaikin ke 100 atau 200 MHz. Itu pun kelihatannya sangat-sangat minor sekali dan hampir nggak terasa banget bedanya antara si RX 7600 8GB atau RX 7600 XT yang punya 16GB. Yes, pada resolusi 2K, kemungkinan besar lu bakalan ngedapetin tekstur yang lebih rapih karena VRAM dia lebih gede, jadi nggak ada missing tekstur di situ. Tapi limitasi dari kelas GPU ini bukanlah di bagian VRAM-nya, tapi limitasinya ada di bagian GPU-nya. Jadi GPU-nya udah mentok, dapat FPS-nya segitu, terus dikasih VRAM yang terlalu gede. Jadinya ya menghasilkan performance yang tetap nggak ada bedanya dengan RX 7600 jika kita menggunakan resolusi 2K. Paling lu bakalan notice ya di teksturnya aja, itu pun di beberapa game gitu ya. Kalau pakai upscaler, gua rasa lu nggak bakalan notice antara VRAM 16GB dan juga 8GB di RX 7600 polos. Ini jadinya kejadiannya sebetulnya persis seperti RTX 3060 yang punya VRAM 12GB padahal GPU-nya yang ngoyo seperti itu. Tapi berbeda cerita kalau lu harus ngebandingin sama RTX 3070. Kalau RTX 3070 GPU-nya udah sekencang itu, tapi VRAM-nya terlalu kecil di 8GB. Jadi kalau kita ngelihatnya ke 3070 seharusnya punya VRAM lebih gede dari 8GB. Nah, kalau RX 7600 XT ini, gua rasa kayaknya 12GB juga masih oke lah daripada 16GB gitu ya. Semisal AMD memang mau push untuk menggunakan tekstur tinggi di resolusi 2K gitu.
Jadi kalaupun 16 GB ini kita tempatkan ke skenario editing gitu ya, misalkan kayak lu pakai Adobe atau video editing lainnya, ya sequence lu bakalan bisa lebih numpuk-numpuk dengan VRAM 16 GB. Itu benefit yang bagus. Tapi kalau kita bicaranya di skenario penggunaan AI, oke, kalau lu menggunakan Linux mungkin lu bisa manfaatkan si Radeon ini karena VRAM-nya gede di 16 GB. Tapi kalau lu menggunakan Windows, lu akan punya banyak kesulitan dengan si Radeon ini jika lu ingin mengincar AI generatif atau training ya, karena dia pakai Stable Diffusion XL aja lu pasti bakalan kesulitan, bahkan untuk jalan aja itu sulit banget, dan kemampuannya nggak se-oke itu di Stable Diffusion untuk si RX 7600 XT ini. Jadi penempatan RX 7600 XT ini juga jadi bakalan ngebingungin. Kalaupun lu mau pakai buat 3D rendering gitu ya, misalkan lu pakai Blender, oke, preview lu rada lega, lagi-lagi limitasi lu bakalan kena di GPU. Meskipun VRAM-nya lega, tapi GPU-nya bakalan ngoyo banget tuh untuk ngerjain Blender. Kalau lu pakai AI generatif, oke, Stable Diffusion XL lu jalan karena itu di 16 GB, tapi buat jalan aja di Stable Diffusion XL kalau pakai Windows itu juga bakalan sulit. Dan di Stable Diffusion biasa pun kecepatan untuk generatifnya nggak sekencang itu. Dan kalau lu pakai playback video editing aja, kayaknya di level-level GPU yang VRAM-nya 12 GB pun bahkan udah lebih dari cukup, dan kemampuan encodernya juga udah pada bagus-bagus di level ini gitu. Jadi kayaknya gua rasa AMD perlu melakukan jurus mereka lagi, yaitu adalah price cut agar RX 7600 XT ini jadi kelihatan lebih menarik, terutama di market Indonesia. Kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.